Oke, well. Untuk sekarang kita akan membahas TPM ASPD Bahasa Inggris MKKS Provinsi kemarin ya. Jadi yang TPM ini atau latihan menuju ASPD ini diikuti oleh seluruh siswa kelas 9 di daerah istimewa Yogyakarta. Dan good job banget karena kemarin sudah mulai bagus ya untuk bahasa Inggrisnya, ada peningkatannya luar biasa sekali. Oke, kita lanjutkan aja. Ya, oke ya. What's wrong Sultan? Are you okay? Kenapa raise hand? Ada yang mau ditanyain? Tertekan, Bu. Oke, that's okay. Baiklah. Kita cek dulu seperti biasa juga bahwa yang pertama kamu perhatikan adalah teksnya ya, termasuk orangnya. Oke. Baiklah, to Reni berarti teksnya ini ditujukan untuk Reni atau ini adalah the receiver. And then the sendernya itu bilang Happy Teacher's Day. Berarti apa Teacher's Day, Kolisa? Lisa? Hari Guru. Hari Guru. Selamat Hari Guru. You are true inspiration. Kamu adalah inspirasiku yang senyata-nyatanya dan pendidik, model pendidik ya. Saya senang be working with you. Be working ya. Aku senang bekerja sama denganmu. Kok bekerja sama ya? Love Astri. Oke. Astri ini yang disebut the sendernya. Nah, Nadine, jadi ini jenis teksnya apa coba? Jenis teksnya? Halo, kalau Happy Teacher's Day, Happy Mother's Day, Happy apa Nadine? Greeting card. Greeting card, benar sekali. Greeting card. Greeting card, tapi lebih khusus lagi, congratulation card ya. Congratulation card. Okay. So, number one, what is Astri intention? Intention ini adalah variasi lain dari pertanyaan purpose ya, atau tujuan. Nah, berarti yang diminta adalah tujuan teksnya ini. Coba Nadine, kemarin jawabanmu apa? Apa? Ayo jawabannya kemarin. Masih ingat? Badai mungkin jawabanmu apa? Lisa? Ayo, udah pada minum kopi belum? Aleta? Jawabanmu apa kemarin? Atau Sultan? Coba Sultan. Siapa tadi? Cek tadi. Ada mic-nya dinyalain. Sultan? Jawaban kamu apa? Gimana, Bu? Jawaban kamu apa, Sultan? Bentar, Bu. Oke, kamu perhatikan dulu deh. Ada yang membantu Sultan biar nggak kelamaan? B. Jawabanmu apa, Sultan? Kemarin nomor 1. Masih ingat? A. A. Oke. Jadi kalau secara tujuan memang kan namanya congratulation card ya. Otomatis tuh congratulate itu benar. Tapi kamu perhatikan lagi sampai kalimat terakhirnya coba. To congratulate Reni untuk dipilih sebagai inspirasi terbaik. Apakah karena dipilih sebagai inspirasi terbaik?
Oh, tidak. Bukan ya. Nah, ini pengecohnya di sini ya kan. Kamu kalau sudah ketemu teksnya, kemudian yang ditanyain tujuan, langsung kamu pengen milihnya yang A, padahal bukan itu. Oke. Kita lihat aja nih yang C ya. To give best wishes. Nah, untuk memberikan harapan terbaik kepada Reni pada saat hari guru. Nah, itu tadi yang benar ya. Poin utamanya adalah si Astri ini ingin mengucapkan Happy Teacher's Day kepada Reni. Nah, baru sesuai dengan teksnya. Jadi tidak hanya to congratulate, tapi greeting card ini juga bisa to give best wishes ya. Jadi harap kalian ingat baik-baik, oke? So number 1 is Charlie. Okay, number 2. What is likely in the relationship between Astri and Rani? Nah, tadi kata kuncinya adalah be working with you. So, kira-kira relationship-nya mereka apa? Hubungannya apa mereka? Coworkers. Coworkers, are you sure? Nah, benar sekali. Karena ada kata-kata working ya, bekerja, bukan be a teacher for me or sudah mengajarkanku. Kalau sudah mengajarkanku berarti itu dari siswa, tapi ini kan working, berarti kan sesama pekerja gitu kan. Jelas dia berarti koleganya ya. Atau sesama teman guru gitu kan bisa. Good job. Number 2 is co-workers. Nah, betul. Sudah mulai panjang lagi dan teks ini pernah muncul di TPM Dinasi ya enggak? Misus pernah bahas ini deh. Ternyata muncul lagi di TPM Provinsi ya kan. Jadi karena ini lingkupnya Jogja, insya Allah tuh soal-soalnya ya ini ya. Seperti yang sudah kita pelajari ya, dari Gunung Kidul, dari Bantul, kan kita juga udah pelajari itu. Nah itu kamu buka-buka lagi ya soal-soalnya ya. Nah begitu ya. Sekarang kita cek kira-kira tentang apa ya teksnya. Saya mempunyai telepon, oke, telepon seluler yang baru ya kan. Oke, jadi ada saya mempunyai. Nah, sayanya di sini bukan Aleta, bukan Dimas, bukan Sultan, tapi sayanya di sini adalah the writer-nya ya. Berarti si penulis itu punya telepon seluler yang baru. Nah, jelas kamu sudah dapat nih topik di paragraf pertama nih. Nanti sampai paragraf terakhir itu bakal mendeskripsikan atau menjelaskan tentang ya new cell phone-nya si the writer. Benar nggak kata-kata Miss Yu? Coba kita cek ya. Aku mendapatkannya tahun lalu setelah sekolahku mengumumkan bahwa kegiatan pembelajaran akan diselenggarakan melalui pembelajaran online. Oh, berarti paragraf 1 ini adalah pengenalan. Kenapa kok dia dapat new cell phone ya? Oke, itu paragraf 1. Kemudian paragraf 2, oke. The cell phone, nah kan, benar kan? Telepon seluler ini adalah smartphone atau telepon cerdas yang berdasarkan Android. Nah kan ada dua kan, ada Android sama iOS kan, kalau dia punya Dila Android. Berarti paragraf kedua ini bakal menjelaskan tentang isi dari cellphone-nya ini, spesifikasinya itu seperti apa. Kok tahu Miss Yus? Nah, lihat aja kalimat penjelasnya ya. Karena telepon seluler itu didukung oleh 1,4 GHz octa-core max CPU. Nah kan berarti ini kan spesifikasi cellphone-nya. Nah, kemudian RAM-nya 3 GB, 32 GB internal memory. And then my phone is very suitable ya, sangat cocok
untuk pembelajaranku. Aku bisa mendownload atau mengunduh dan menyimpan beberapa materi pembelajaran. Bisa juga video dan aplikasi pembelajaran. Selain itu, teleponku itu dilengkapi dengan 4100 mAh lithium ion polymer battery. Jadi baterinya ini ya 4100 kan sudah lumayan ya. Kemudian enable me memungkinkanku untuk belajar for a long time. Telepon selulerku juga dilengkapi dengan kamera yang bagus yang sangat berguna untuk studiku, untuk belajarku. Nah, benar. Berarti paragraf 2 itu membahas ya tentang spesifikasi cellphone-nya si penulis. Oke. Lanjut ya. Paragraf ketiga tentang apanya ya? The color atau warna dari telepon selulerku itu marun atau merah hati ya. Kemudian ukurannya 70 mm, kemudian panjangnya 139,2 mm juga. Kemudian ketebalannya 8,7 mm. Nah, kalau kayak gini, paragraf ketiga tuh otomatis membahas tentang bentuk fisik dari telepon selulernya tentang telepon selulernya si penulis ya. Nah ya kan, jadi nanti akan dibahas ada fingerprintnya, ada internal speakernya. There are 3 action buttons. Ada 3 tombol aksi ya yang ditampilkan di paling bawah screen. Nah, Pak, ya kan? Ada menu button, ada home button, and back button. I really like my phone. Nah, sudah. Kalau kamu ketemu teks seperti ini, kira-kira jenis teksnya apa? Aleta? Atau Raifaifa? Ada pengenalannya. Ada spesifikasinya, ada bentuk fisiknya. Coba, ada yang bisa menjawab? Jenis teksnya apa kalau seperti ini? Nabil? Deskripsi. Oh iya, betul. Deskriptif. Nah, deskriptif teks. Jadi gitu, kalau deskriptif ya namanya deskripsi ya. Jadi semuanya menjelaskan dan menggambarkan ya secara khusus si cellphone-nya tadi, dari spesifikasinya, dari bentuk fisiknya. Nah, itu tes deskriptif. Oke, kita lanjut nomor 3. Ya, so the text mostly informs. Tadi informs itu adalah memberitahu. Jadi apa coba yang diberitahu Najla? Apa yang diberitahu? Coba kamu simak baik-baik ABCD-nya. Selin mungkin? C. C, coba. The detailed description of the writer's cell phone. Nah, mudah kan? Kalau kamu sudah membaca teksnya, jawabannya jelas C. Deskripsi secara mendetail ya tadi ya, ada spesifikasi, bentuknya, sampai dibahas sedetail-detailnya dari telepon selulernya si penulis. Oke, good job Selin. Sekarang nomor 4. Apa Sel? Which part? Berarti bagian dari cellphone mana yang tadi itu enables ya, yang memungkinkan penulis itu belajar untuk waktu yang lama. Nah, kata kuncinya waktu yang lama. Apa, Sel? Baterainya. Baterainya. Sudah, benar sekali. Ya kan, kalau baterainya lama, tahan lama gitu kan, ya kita bisa menggunakannya lebih lama. Jadi, ini ya kebiasaan kita tuh kalau lagi di charge baterainya, ya kan, kamu sambil main. Sambil kamu itu nggak bagus ya kan, walaupun penting pun tapi tolong diminimalisir ya biar baterainya lebih awet. Oke. Number 5.
Why did the writer mother buy? Nah, ini tadi di paragraf 1 kalau kamu masih ingat. Kenapa sih kok ibunya si penulis itu membelikan cellphone? Apa sel? Kenapa kok membelikan cellphone-nya? B. B, bravo, bravo. A bukan Miss. A bukan Miss. Oke, tadi ada A, ada B. Coba yang A. Beliau ingin dia mengambil sebanyak mungkin keuntungan, maaf, ini sebanyak mungkin ya, keuntungan di balik. Oh, Baca. tidak masuk, benar. Coba tadi jawaban Selin ya. Dia ingin mendukung belajar si penulis. Hampir benar, tapi mendukung belajarnya tuh karena apa? Coba. Karena apa? Coba. Kok sampai dibelikan? Ayo, sesuai teksnya aja. Oh, ya iya, sampai dibelikan, ingin mendukungnya, mendukung si penulis tadi karena sekolahnya itu menyelenggarakan pembelajaran online. Jadi dibelikanlah dia HP. Lanjut nomor 6. Nah. Oke. Nah, kamu melihat ya, kata awalnya aja kamu sudah pasti bisa menebak jenis teksnya apa, coba. Beberapa minggu yang lalu. Nah, berarti ini adalah pengalaman yang sudah terjadi. Teksnya apa coba? Recount bukan? Nah, wes saya udah senang bisus. Sekarang kamu udah mengerti ya. Kalau tentang pengalaman berarti recount. Bakal dari paragraf 1 sampai terakhir membahas pengalamannya si penulis several weeks ago, beberapa minggu lalu. Apa pengalamannya? Kita baca bersama-sama ya. Orang tuaku dan aku pergi ke daerah asalku untuk melihat saudaraku selama liburan. Kita tahu bahwa perjalanan ini tidak direkomendasikan selama pandemi. Oh, berarti penulis ini melakukan perjalanan selama pandemi. Oke. Akan tetapi kita menyimpulkan bahwa melihat saudara kita untuk sehari saja akan aman. Coba ya kan. Ya orang suka mengira-ngira kayak gitu ya. Kayaknya aman. Tapi ternyata nah kita cek lagi. Sekitar seminggu setelah aku kembali ke rumah. Aku memiliki gejala dan seperti demam ringan gitu ya. Kemudian aku mempunyai batuk yang tanpa henti dan juga beringus. Aku tidak ingin mengambil tes COVID-19 karena orang tuaku tidak merasakan gejala itu. Jadi cuma dia yang merasakan gejalanya. Kemudian aku percaya bahwa aku tuh cuma ya flu biasa lah ya. Kemudian selama waktu itu aku tidak bisa membawi atau merasakan apapun. Nah, nek udah seperti ini ya jelaslah. Sementara ketika aku menggosok gigiku di pagi hari, aku menemukan bahwa odol, pasta gigi itu terasa seperti air. Jadi hambar gitu ya. Nah, akhirnya mengamati gejala-gejala itu, ayahku itu membawaku ke rumah sakit untuk tes COVID-19 ya. Dan setelah tesku, aku mengatakan kepada diriku bahwa aku tidak perlu untuk khawatir, tetapi aku tidak bisa fokus ya. Aduh, tetap aja masih linglung ya. Pada apapun beberapa hari, ya kan? Kemudian aku mengetahui hasilnya ketika ayahku itu mengatakan tes COVID-19-mu itu positif.
negatif lah dia. Waduh, aku tetap tidak mau percaya ya, tapi aku telah melakukan segala sesuatunya tuh kayaknya udah bener deh. Kok bisa aku itu terkontaminasi ya gitu kan. Kemudian kondisiku itu memburuk setelah itu ya. Aku merasa beruntung, tapi dia tetap merasa beruntung karena penyakitnya itu sudah merenggut ratusan nyawa ya. Aku menghabiskan 2 minggu mengisolasi diriku sendiri di dalam rumah, menghabiskan waktuku dengan membaca dan menonton beberapa film. Orang tuaku menerima hasil tes negatif, alhamdulillah. Tetapi 3 dari kita melanjutkan karantina di rumah agar untuk keselamatan. Nah, gitu ya. Jadi tetap saja walaupun besok kamu ASPD-nya offline, tetap kamu jaga ya, jaga protokoler kesehatannya. Misus kemarin masih menemukan bahwa kalian tuh tiba-tiba udah pegang-pegangan aja sama teman kamu ya kan, kemudian rangkul-rangkulan gitu ya. Ya tahu sih kita bahwa kamu tuh kangen sama teman kamu, tapi please keep it safe ya, tetap aman ya. Kan ketemu tidak harus dengan kontak fisik, kamu bisa ngobrol-ngobrol pun kan juga bisa dengan jarak gitu. Terus juga pastikan kamu memakai masker, oke? Kemarin Sultan ya lupa nggak pakai masker, oke? Oke, recount berarti tentang si penulis yang terkena COVID-19, oke? Lanjut. Number 6, the text mainly talks about. Nah, kalau about berarti tentang apa? Nah, kalau tentang apa itu berarti kesimpulan dari paragraf 1 sampai paragraf B. terakhir tadi apa? Apa, Pak? B. Bravo ya. Hmm. Oh, benar sekali. Pengalaman si penulis dengan COVID-19. Betul. Karena kok pengalaman? Karena teksnya recount. Jadi ya jelas itu tentang pengalamannya tadi si penulis ya. Good. Nomor 7. What happened? Apa yang terjadi tadi kan? Kepada si penulis setelah dia itu dites COVID tadi. Coba apa yang terjadi? B. Apakah yang B? Penulis itu tidak percaya bahwa tesnya positif. Setelah dia terkena COVID, apakah dia tidak percaya? She couldn't focus on anything for several days. Betul sekali. Ya iyalah, namanya kena penyakit yang masih dalam taraf taraf membahayakan, ya jelas saja dia merasa takut ya kan. Dia tidak bisa fokus tadi menurut teksnya. Dia tidak bisa fokus ke semua apapun yang dia lakukan, dia nggak bisa fokus selama beberapa hari. Itu yang terjadi setelah dia itu dapat info bahwa dia tuh kena tes COVID, kena COVID ya. Number 8, ada bla bla bla. Berarti nanti yang ditanyain pasti kata sambungnya. Oke, kata sambung yang tepat untuk mengisi bla 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 ini apa? Bla bla bla, the writer, apa jawaban kamu? Because, oke kita cek ya. Karena si penulis itu demam dan tidak bisa merasakan apapun, ayahnya membawanya ke rumah sakit untuk dites COVID. Coba nomor 8. Betul. Miss, kok nggak although lah? Although itu meskipun, ya nggak nyambung. Nah, oke. Good job, ini Missus optimis kalian bisa selesai nih 25 soal. Nah, inilah gampang banget. Kamu udah lihat judulnya aja, jenis teksnya apa coba? Ada yang pernah makan ini cemplon? Cemplon is something ya. Apa coba? Cemplon berarti jenis teksnya apa? Procedure. Procedure. Of course, procedure tapi dalam bentuk recipe. Kan ada juga bentuk manual ya. Oke, nah jelas saja kalau procedure itu ada ingredient sama tools-nya.
Dan pastinya ada steps-nya, ada langkah-langkahnya. Coba ini dari semua ini mana yang kamu nggak tahu? Ini udah pelajaran kelas berapa? 7 ya untuk alat-alat rumah, alat-alat dapur kayak gini ya. Gampang lah. Steps-nya langsung saja ya. Kamu suruh peel. Peel berarti kupas. Cassava itu apa sih? Ubi ya? Ubi apa ketela? Oh, ketela ya. Bukan singkong, Miss. Oh iya, ya singkong tuh ketela nggak sih? Sama nggak? Kayaknya beda, nggak tahu deh. Ya itu ya. Ya udah deh, Misus menurut kamu deh. Singkong aja, singkong. Oke. Kupaslah singkong, kemudian cucilah singkong secara menyeluruh, baru setelah itu kamu parut dengan benar, kemudian campurkan si singkong yang sudah diparut tadi, kemudian kelapa parut, sesendok garam ya dengan baik juga, kemudian dibuat bola-bola kecil. Nah, kan masukkan brown sugar atau gula Jawa di tengah setiap bolanya tadi. Kemudian kamu goreng selama 5 menit saja untuk mendapatkan cemplon yang enak, oke? Ketika mereka sudah berwarna kecoklatan terang, kemudian kamu keluarkan dari minyak, pastikan bahwa tidak menggorengnya itu lebih lama. Oh iya, karena singkong ya cepat cepat gosongnya ya. Nih kan, biar will not be burn, biar nggak gosong. Yummy cassava balls, nah, or cemplon. Jadi nama bekennya itu adalah yummy cassava balls. Dapat orang Jawa jadinya cemplon, ya kan? Ready to serve, siap untuk disajikan dan ready to eat juga, jelas lah. Masa cuma disajin doang nggak dimakan kan? Maneman. Oke. Sudah tahu cara membuat cemplon, silahkan yang suka memasak boleh dipraktekkan. Lanjut nomor 9, what is the text about? Nah, berarti teksnya tentang apakah itu? Gampang banget. C. Ya iyalah. The way itu persamaan dari the step ya. Langkah-langkah atau cara-cara membuat cemplon. Nomor 10. Which of the following statement is true? Nah, pilih 2 pernyataan yang benar. Tentang apa? Ketika kita menggoreng cassava balls in 5 minutes. Mana pernyataan yang benar terkait dengan kalimat ini tadi ya. 5 menit tadi tuh. 5 menit menggoreng, mana yang benar? Dadu. Dadu. Coba kita lihat nomor 2. The cassava balls will become more delicious. Oh, benar nomor 2. Berarti bisa A, bisa C, bisa D. Kemudian nomor 4. The color of the cassava ball will become light brown. Nah, tadi disebutkan di teks ya. Di steps number 8. Nah, udah deh. Kalau udah ketemu jawabannya, lanjutkanlah perjuanganmu, nak. Oke, number 11. Then grate it. Nah, it. Parutlah itu. Nah, reverse-nya. Berarti kata gantinya apa nih? Dadu. Cassava atau the grated cassava? Deltanya dong. Ya kan belum di-grade, baru mau di-grade kan. Nah, cassavanya yang di-grade. Oke, good job. Kita lanjut. Selanjutnya ini. Ada picture kok ada orang di bulet-bulet pakai selendang. Masukkan dia ke air. Kira-kira tentang apakah teksnya? Oh, masa nggak tahu ini? Ini Naratif. Naratif, ya, naratif. Tapi tentang apa nih? Ini naratifnya
kayaknya ini cerita rakyat ya. Cerita rakyat itu berarti folk tales. Oh, kira-kira judulnya tentang apa coba? Ingat nggak? Ini cerita SD kayaknya. Enggak ya? Lanjut aja deh. Jadi ini adalah cerita tentang Aji Saka, jeng jeng jeng. Dan Raja Dewata Cengkar. Nah, tadi yang di bulet-bulet tadi itu si Dewata Cengkar. Kita baca dulu lah. Ini jangan ngantuk ya. Dahulu kala ada sebuah kerajaan yang bernama Medang Kamulan. Oh, ini nama kerajaannya. Kerajaan itu dipimpin oleh Raja Dewata Cengkar, seorang raja yang suka makan daging manusia alias dia kanibal. Oke, sebentar. Nah, hari demi hari kerajaannya itu menjadi berkurang ya kepadatannya karena orang-orangnya itu sudah dimakan semua ya sama si rajanya. Aduh ya Allah. Banyak orang akhirnya lari ketakutan dari kerajaan itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ya elah, orang makanan aja banyak yang enak gitu kan. Kenapa dia nggak makan daging sih? Daging kerbau gitu apa-apa malah manusia. Kemudian pada waktu itu Aji Saka tiba di Medang Kamulan. Dia mencoba untuk mencari tahu apa sih sebenarnya yang sedang terjadi. Nah kan kepo dia. Setelah dia tahu apa yang terjadi, dia membuat sebuah strategi untuk mengalahkan si Raja Dewata Cengkar. Nah, Aji Saka itu datang untuk bertemu dengan Raja Dewata Cengkar. Dan dia mengatakan bahwa dia akan memberikan tubuhnya untuk dimakan jika si Dewata Cengkar ini bisa menjawab teka-tekinya, teka-teki, teka-teko ya. Jika dia bisa, maka dia akan memberikan Aji Saka itu sebidang. Tapi kalau dia tidak bisa, maaf, couldn't ya. Dia akan memberikan Aji Saka itu daratan atau tanah selebar turbannya. Waduh, ya cilik no, kur turban kan. Agak kurang ini, agak kurang adil ini kan. Aji Saka dan Dewata Cengkar akhirnya duduk berhadapan. Aji Saka kemudian memberikan dia 2 teka-teki. Dewata Cengkar tidak bisa menjawab semua teka-tekinya. Nah, sebagaimana persetujuan mereka tadi ya, akhirnya Raja Dewata Cengkar tadi harus memberikan dia sebidang tanah untuk Aji Saka selebar turbannya si Aji Saka. Nah, Aji Saka itu kemudian memegang salah satu turbannya dan membentangkannya. Dan dia berkata kepada si raja itu untuk memegang sisi yang lainnya. Nah, miraculously, wow, secara ajaib ya, ketika mereka membentangkan turbannya tadi, ternyata turbannya itu membentang tanpa akhir ya. Jadi melebar terus kayak gitu kan. Kemudian rajanya itu sangat terkejut. Dia harus melangkah banyak kilometer ke belakang sampai dia itu tiba di sebuah pantai Laut Kidul ya, pinggir pantai, maaf. Raja Dewata Cengkar itu akhirnya jatuh ke sebuah gelombang yang besar dari Laut Kidul dan si dewa itu mengutuknya menjadi buaya darat. Bukan. Kok buaya darat? Buaya putih ya, karena dia sering memakan manusia. Oke, daging manusia. Oke. Itu Dewata Cengkar seperti itu. Kamu tidak seperti itu, jelas. Oke, kita lanjutkan. Nah, nomor 12. Bacalah pernyataan di bawah ini ya kan, suruh baca alias suruh ikro, sudah diikro. Yang manakah yang menggambarkan karakter dari cerita di atas? Berarti karakternya yang
benar sesuai dengan cerita di atas apa Sel? Selin, coba. What is your answer? Atau yang lainnya yang bisa menjawab? Ayo. 9D, 9G. Apa? Ayo jawabannya. C bukan ya, Miss? C bukan ya? Kita cek jawabanmu ya. Oke. Oh, baru. Ntar ada bel. Saatnya yang ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Nah, oke. C itu berarti 3 dan 4. Sekarang kita lihat nomor 3. Dewata Cengkar tidak sepandai Aji Saka. Benar. Benar sih. 3 benar ya. Oke. Baiklah, nomor 3 berarti benar. Sekarang nomor 4. Aji Saka itu adalah laki-laki yang penuh tipu daya, sebagaimana dia membunuh Dewata Cengkar menggunakan turbannya. Apakah yang membunuh Aji Saka? Kayaknya dia tidak terbunuh deh. Bukan, dia tidak terbunuh. Dia hanya menjadi buaya darat. Bukan, buaya putih tadi sama si Roro Kidul ya. Sama Dewa dia dibikin menjadi buaya putih, bukan. Berarti kalau yang ini bukan. Berarti kemungkinannya yang 3 benar. Apakah yang 1 benar juga? Dewata Cengkar adalah raja yang lalai ya, lalai alias dia mementingkan dirinya sendiri ya demi kepuasan nafsu dia untuk makan makanan manusia, untuk makan ya kan. Akhirnya dia mengorbankan semua rakyatnya untuk menjadi santapannya. Oh, jahat banget. Yes. Number 12 is A. Okay. So, number 13, what is the main problem? Sebenarnya masalah utamanya tuh apa sih tadi itu? Kenapa kok terjadi masalah? Kenapa kok sampai si Aji Saka tuh menyusun strategi? Jawaban kamu apa, Sel? B bukan, Miss. Delta. B. Yang Bravo apa Delta? Bravo. Bravo, oke. Jumlah penduduk menjadi lebih kecil. Kayaknya, ya itu. Kenapa kok menjadi lebih kecil tuh karena apa tadi? Masih belum menjawab. C, iya. Si raja yang tamak tadi itu menyebabkan penduduknya itu tidak aman. Begitu ya. Jadi karena tidak aman tadi, jadinya dia ya itu tadi. Jadi si Aji Saka tadi berusaha ya untuk menyelamatkan penduduknya yang tersisa tadi itu. Oke. Number 14. Nah, jadi the story, what can we learn? Apa sih yang bisa kita pelajari? Kita seharusnya ngapain coba? Kalau kamu jadi pemimpin? D bukan, Miss. Iya, jelas. Kalau kamu jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang menyayangi dan peduli dengan penduduk kamu. Oke. Baiklah, kita lanjut. Semoga semuanya tuh jadi pemimpin kok, terutama yang laki-laki jadi pemimpin rumah tangga, ya kan? Jadi pemimpin hati. Udah begitu. Oke, lanjut bahwa ada pernyataan. Ada percakapan antara si Dino sama Lucy. Ada Dino sama Lucy. Oke, mereka mengobrolkan atau mendiskusikan tentang apa ya? Oke, kita cek ya. Dino bilang, apakah kamu masih menyimpan beberapa buku matematika? Aku benar-benar membutuhkannya sekarang. Oh, jadi Dino membutuhkan buku matematika. Ya, aku meletakkannya di rak bukuku di ruang tamu. Nah, bagaimana sih persiapanmu untuk ujian yang akan datang?
Dino bilang, aduh aku bener-bener takut nih karena aku tuh masih kurang sumber bacaan kayak gitu. Lucy bilang, jangan khawatir dong, kamu tuh masih punya waktu 2 minggu loh. Ini kalau Lucy ya, kalau kamu butuh waktu, kamu masih punya waktu berapa hari? 6 hari saja. Kamu dorong tuh diri kamu tuh lebih lagi ya kan, kamu harus tetap semangat gitu kan, intinya gitu ya. Terus Dino bilang, terima kasih ya buat dukungan kamu, aku masih membutuhkan banyak panduan gitu. Terus Lucy bilang, kamu bisa loh mendiskusikannya dengan teman kamu atau dengan guru matematika kamu jika memungkinkan. Atau kenapa sih kamu tidak tanya sama mama, kamu tidak ngomong sama mama tentang ini? Mungkin mama bisa ini sih tahu apa yang kamu bisa lakukan gitu loh. Oke. Dino bilang, aku mungkin bertemu dengan Pak Anwari saja ya, guru matematikaku. Aku berharap dia bisa memberikanku bantuan gitu kan. Oh, aku juga berharap demikian. Semoga beruntung ya dengan ujianmu yang akan datang, kamu akan melaluinya ya begitu. Jadi kamu harus optimis, walaupun tinggal 6 hari pun masih ada waktu untuk kamu mempelajari semua ya. Semua materi dari kelas 7, 8, 9. Jangan hanya kisi-kisinya aja. Kadang tuh kisi-kisi tuh malah menjebak Kadang kalau bahasa Inggris itu kan luas ya, semuanya kan teks gitu kan. Umpamanya teks report itu bisa apa aja, teks record bisa apa aja. Jadi memang benar kata si Dino bahwa kamu itu harus mencari banyak sumber bacaan, oke? Tidak hanya terpancang sama kisi-kisi. Oh, kalau biologi ya, umpamanya tentang keanekaragaman hayati. Ya jangan cuma keanekaragaman hayatinya aja ya kan, tapi bisa topik-topik yang lainnya yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati. Oke, that's it. Number 13. Dari dialog di atas, kita tahu bahwa Lucy itu siapanya Dino. Coba. Sister. Sister Charlie. Ya, jelas ya. Begitu ya. Number 16, where does the dialogue probably take place? Iya. Tadi ada kata-kata living room, Miss. Jelas, berarti di rumahnya. Ya, gampang kan? Tapi jangan gampangin ya bahasa Inggris, tetap teksnya yang kamu perhatikan. Nah, ini nih, apa nih? Apa nih? Ini based on, bukan true story ya. Ini benar-benar kejadian nyata. Dan ini adalah fenomena alam. Apakah itu? Apa yo? Ini S ya. S-nya itu sampai bisa membuat mobil dan juga pohon-pohonnya ini menjadi es. Badai salju atau badai es lebihnya. Badai salju. Nah, ice storm. Yes. Oke. Kalau teks tentang fenomena alam, itu berarti jenis teksnya apa? Kadang report. Report, yes. Bisa tulis ini ya. Report. Ya, report, oke. Tentang segala sesuatu yang ilmiah itu pasti report, oke. Misus bacakan tapi jangan ngantuk ya, langsung cepet aja ya. Saat udara hangat dan juga dingin bertemu, fenomena cuaca yang ditimbulkan bisa berupa badai es. Nah, bukan hanya salju kan masih ringan ya. Ini es. Badai es itu bisa sangat ya berbahaya. Karena apa? Karena hujan yang membeku itu membuat lapisan es di
jalan dan juga permukaan yang lain. Beruntunglah kamu tidak hidup di Eropa atau Amerika ya, di benua sana ya, belahan utara ya. Kalau enggak kamu makan kedinginan nih. Kemudian jumlah esnya itu sangat ya, sangat banyak ya, brutal. Ini saking gimana ya? Sampai mau menggambarkan kalau itu tuh benar-benar berbahaya itu sampai bilang brutal ya. Benar-benar secara membabi buta. Waduh, membabi buta lagi. Merusak pohon-pohon dan juga membebani sambungan listrik. Oh ya, ini paling bahaya lagi ya. Jadi berbahaya bisa jadi kan semua membeku ya. Air listrik terkena air gimana? Iya, jadi ada percikan listrik nantinya kan. Kemudian padahal berat dari es itu bisa bertambah 30 kali, coba ya, kali lipat, maaf. Kemudian berat esnya itu akan menjadi lebih buruk lagi jika kecepatan angin itu menjadi lebih tinggi lagi gitu kan. Nah, daerah yang dengan frekuensi tertinggi dari hujan beku tadi itu, hujan beku ya. Hujan beku tadi adalah bagian timur timur barat, pertengahan barat tuh mana ya, barat sama Midwest ya, nama tempat ya ini, Midwest dan juga timur laut. Oke. Jadi paragraf pertama itu tentang dampak yang ditimbulkan oleh badai es. Oke. Kemudian paragraf kedua tentang apa? Kita cek lagi. Akumulasi dari es itu diklasifikasikan menurut dengan gangguan dampak yang dimilikinya. Oke. Mereka diklasifikannya sebagai nuisance alias masih berupa gangguan atau disruptif atau mengganggu, and crippling atau melumpuhkan. Oh, berarti badai es ini dibagi menjadi 3. Oke. Berarti paragraf kedua ini tentang klasifikasi dari badai es ya. Nah, ini klasifikasinya ya. Ada nuisance, ada disruptive, ada crippling. Jadi ada gangguan, masih yang ringan, atau mengganggu, lumayan merusak gitu kan. Atau yang crippling, yang benar-benar semuanya melumpuhkan kegiatan kita semua gitu kan. Nah, apa bedanya? Kalau nuisance ya kan, kalau nuisance ini itu masih yang biasa ya, masih kurang dari 1/4 inch ya, akumulasi es. Oke, ini kita masih bisa bepergian ya kan, bepergian itu berpergian terutama kalau kamu di jalan, kemudian jembatan itu susah, jelas ya. Tapi masih bisa bepergian, kamu cuma harus hati-hati aja. Nah, kalau disruptif, nah ini bisa jadi pemadaman listrik nih. Waduh, udah dingin, nggak ada listrik, gimana coba? Makanya kalau di luar sana tuh, kalau di luar negeri itu ada perapian ya, jadi biar mereka nggak kedinginan gitu kan. Nah ini masih 1/2 inci ya, wah ini lebih tebal ini kan untuk badai esnya. Nah, kemudian, karena kerusakan badai es ini paling parah itu pada ini ya, tahapan crippling alias melumpuhkan. Nah, ini lebih dari 1/2 inch dan juga bisa jadi sampai 1 inch. Nah, karena kerusakan parah ini, makanya
sambungan listrik sama pohon tadi sampai dilumpuhkan ya. Dan juga bisa jadi diputus untuk berhari-hari gitu kan. Aduh. Nah, makanya kalau yang tidak punya sumber daya cadangan itu bisa mati kedinginan. Nah, begitu. Itu ya badai es bahayanya. Jadi gitu, paragraf 1 tentang dampaknya, paragraf 2 tadi tentang penjelasan klasifikasi dari badai es. Jadi ada nuisance, ada disruptive, sama crippling. Nah, kalau kamu udah ngerti ide pokoknya, kita langsung saja ke pertanyaannya. Nah, pernah ini savory, ayo. Apa itu savory? Parah. Parah, yes. Karena kerusakan parah dari pohon dan juga sambungan listrik, bla bla bla. Nah, sekarang persamaan dari parah apa? Wes jelas. Sudah pernah kita bahas sebelumnya. Betul. Gradual itu berangsur-angsur. Kalau gentle itu dengan lembut ya. Fast itu meluas. Nah, oke. Beda-beda. Jelas parah adalah serious. Number 18. From the text, we know that. Nah, ini berarti informasi tersirat. Kamu harus mencocokkan atau memahami pernyataan ini sesuai dengan teksnya tadi itu ya. So, impact-nya apa nih? B. Apa? B. Delta. B. Bravo. 18 bravo. Bisa berupa bencana lingkungan. Nah, bencana lingkungannya tadi apa? Dengan pohon-pohonnya tadi ya, merusak pohon-pohonnya jadi beku semuanya ya kan? Itu yang nomor 18. Bravo. Nomor 19, what is the main idea of paragraph 2? Paragraf 2. Paragraf pertama tadi tentang dampak. Paragraf kedua kan ada apa tadi? Klasifikasi. Benar sekali. Kan gampang kan? Kalau kamu tuh udah tahu ide pokok dari setiap paragrafnya tuh, coba deh. Kayaknya panjang gitu kan. Ternyata jawabannya 3 categories. Iya, ada 3 kategoris. That's it. Sudah sesuai sama teksnya. Ini dia nih, orang lawas. Sampai sini ya. Kita terakhir. Setelah itu Mrs. Presensi. Oke, orang lawas siapa yang kenal? Misu saja juga baru tahu ketika membaca teks. Siapa dia? Siapa mereka? Maaf. Ini boys band, tapi zaman dahulu masih hidup, masih kayaknya. Sudah jadi legenda. Nah, The Beatles no. Oke, The Beatles versi orang kulit hitam ya. Tidak ada yang tahu ya? Ya iyalah. Mereka adalah The Intruders. Nah, dan mereka yang menyanyikan, mempopulerkan lagu I'll Always Love My Mama. Ya jelas ya kalau sudah kamu lihat dari judulnya aja, pastinya lirik lagunya ini bakal menceritakan nih tentang mamahnya ya kan. Ya, kenapa alasan kenapa sih kok kita tuh harus selalu mencintai atau menyayangi ibu kita gitu. Aduh, jadi sedih Misus ya. Iya, karena ibu Misus habis ulang tahun. I always love my mama. She's my favorite girl. I always love my mama. She brought me in this world. Ya, jelaslah beliau yang telah melahirkan kita ke dunia ya. Sometimes I feel so bad. Kadang aku merasa ya sedih ya ketika aku berpikir bahwa semua hal yang aku lakukan itu salah gitu kan. Terus bagaimana mamah itu selalu membersihkan, dia juga cerita betapa pahitnya ya masa lalu dia harus mamahnya tuh sampai menjadi pembantu di
rumah orang lain jelasnya kan. Hanya untuk membelikanku sepasang sepatu. Ya ampun. Gitu ya. Cinta kasih ibu tuh apapun deh buat anaknya gitu kan. Kamu bisa itu bisa jadi sedih ya. Aku tidak pernah memahami bagaimana mamahku itu bisa melewati itu semua ya kan. Mereka seorang ibu tuh saking kuatnya ya. Saking kuatnya walaupun dia merasa sedih tapi demi anaknya ya apapun bakal dia lakuin ya kan. Ketika dia tuh tidak pernah tidur malam dengan nyaman gitu kan. Talking about mama, bercerita tentang ibuku, dia adalah salah satu yang terbaik yang pernah aku miliki ya kan. Ya, bagaimana dengan mamah kamu ya juga pasti yang terbaik. My heart belongs to you. Hatiku selalu milikmu. Oke, that's it. Udah nanti Miss malah bahas ini makin sedih. Oke ya, jadi intinya lirik lagu ini menceritakan tentang mamahnya, bagaimana perjuangan mamahnya untuk membahagiakan anaknya. Oke, lanjutkan. So number 20, what is your answer? The songwriter is most likely siapa coba? The songwriter. Penulisnya. Berarti kira-kira siapa penulis lagunya? Bukan penyanyinya loh ya. Daughter, ya. Kenapa nggak son? Karena nggak ada Miss. Di sini nggak ada son. Granddaughter, cucu, bukan a mother, bukan a sister, no. Number 21, a mother love is so special. Nah itu tadi ya. Cinta seorang ibu itu sangat istimewa. Nah, two of the following statements are in line. Berarti yang sama dengan pernyataan atau ungkapan di atas adalah yang mana coba? Nomor 21. Apa? B. B, bravo, let's check. Nomor 21, bravo, nomor 2. Cinta seorang ibu itu eksepsional ya, tanpa kecuali gitu kan. Mau kamu jahatin, mau enggak, itu mamah kamu tuh pasti selalu mencintai kamu. That's correct. Berarti bisa B, bisa D, oke kan? Sekarang yang 4, cinta seorang ibu tuh tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Jelas. Oke. That's it. Nomor 23, oke? Tapi sebelumnya, agar kamu bisa menjawab pertanyaannya itu dengan yakin bahwa memang itu jawabannya, selalu Miss tekankan bahwa kamu harus membaca teksnya dulu, oke? Bacalah teksnya dulu, pahami dulu isinya. Kalau kamu sudah paham untuk menjawab soal seperti ini atau nanti tinggal diganti soalnya, itu sudah mudah, oke? Baiklah, kita mulai saja. Visitation restriction berarti pelarangan kunjungan, oke? Kunjungan dilarang dalam rangka untuk mencegah novel coronavirus infection atau infeksi coronavirus. Jika kamu mempunyai alasan yang khusus untuk mengunjungi rumah sakit, tolong untuk mendaftar terlebih dahulu. Kami menghargai kerjasamamu dan pengertianmu, oke? Berikut dalam rangka kunjungan yang diminta oleh rumah sakit ya, berikut adalah tata caranya, oke? Yang pertama adalah tolong kamu isi dulu aplikasi kunjungan dan terimalah kartu kunjungan. Kemudian tolong yakinkan untuk mengsanitasi atau hand sanitizer itu gunanya buat apa sih? Ya kan?
kamu mensterilkan ya tangan kamu sebelum dan sesudah kunjungan kamu. Tolong kamu jaga kunjunganmu sesingkat mungkin. Jadi nggak boleh lama-lama di hospital ya. Kemudian contoh-contoh permintaan ke rumah sakit. Contoh-contoh penjelasan secara medis oleh rumah sakit pada saat ada di bagian pendaftaran rumah sakit, kemudian bagian bedah, dan juga discharge alias yang bagian khusus gitu ya. Tolong kamu bawa sendiri masker kamu. Nah, kira-kira nih, kalau ada teks seperti ini, kamu menemukannya di mana, Jagat? Di mana ada teks seperti ini? Rumah sakit. Rumah sakit, benar sekali ya. Dari tadi yang dibahas rumah sakit, tentang rumah sakit gitu. Nah, jenis teksnya apa coba? Apa Bayu? Bayu? Itu apa prosedur? Oh, procedure, advertisement, no? Prosedur. Announcement, benar sekali. Yes. Pengumuman tentang pelarangan kunjungan. Oke, baiklah. Jadi, kalau kamu sudah mendapatkan isi teksnya, sekarang kamu jawab pertanyaannya. Apa yang akan pengunjung lakukan jika mereka mempunyai alasan yang khusus tadi ya? Baru boleh ke rumah sakit ya, untuk datang ke rumah sakit. Nah, apa yang harus mereka lakukan? Seharusnya lakukan ngapain? Ayo, kemarin masih ingat dong jawabannya? Jagat? Oh, Bayu apa? Yang C. Yang C, coba ya. Apakah yang C yaitu mengisi aplikasi kunjungan? Apakah benar? Ayo. Mengisinya tadi di nomor mana coba? Oh, ini. In case of visitation requested by the hospital. Nah, jadi ini tata cara kalau kunjungan yang diminta oleh rumah sakit ya. Kalau kamu yang ingin mengunjungi gitu, kalau kamu ingin datang ke rumah sakit. Iya, kamu apply dulu in advance gitu. Ini loh di sini nih. Coba di sini a special reason. Di sini juga pertanyaannya sama, cuma diganti apa katanya saja. Padahal ini juga artinya sama sih, special juga. Oke, berarti jawabannya yang A. Oke. Kita lanjutkan. Nomor 24 ya. What does the hospital mengumumkan? Ya, untuk apa sih kok rumah sakit itu mengumumkan tadi itu visitation restriction-nya itu untuk apa? Coba. Untuk apa? Berarti tujuannya. Kata kuncinya apa kalau di teks ada tujuannya? C. C? Oke, kita cek jawabannya. 24 yang C. Untuk mengumumkan keterbatasan atau pembatasan kunjungan. Apakah untuk mengumumkan pembatasan kunjungan? Tadi itu dibatasin atau dilarang coba? Limitation itu tidak sama dengan restriction ya. Kok restriction itu kan dilarang. Beda sama pembatasan. Kalau pembatasan tuh boleh. Tapi kalau ini tuh benar-benar dilarang gitu. Kecuali tadi itu rumah sakit yang
meminta Aris. kamu untuk datang gitu. Oke, Faiz, please. Miss, soalnya kebalik-balik apa, Miss? Apanya? Punya Miss Yus. Kebalik gimana? Yang itu tuh nomor 22. Ini nomor berapa? Kalau yang baru dibahas ini nomor 22. Oh, gitu. Iya. Yang nomor Yang 24 ini tuh nomor yang berapa? Bluetooth. Oh, coba sekarang soalnya dulu. Soalnya ini benar bukan? Benar. Yang 23 benar. Benar, oke. Kemudian nomor 24? 24 salah. Oh, yang ini nomor berapa? 22. Oh, oke, ini nomor 22. Oke. Baiklah. Coba nomor 22 berarti apa jawabannya? Oh, kebalik ya. Ayo. Tadi D, C Miss. coba apa? D. D ya, announcing the hospital admission. Oke. Oke, kalau yang A, kalau announcing hanya mengumumkan pendaftaran rumah sakit ya, kurang spesifik gitu ya. Coba. Sebentar, baru bel. It's time to take a break. The students are to take a wudu water for duha prayer. Aris. Oke, kalau forbidding berarti kan melarang ya, melarang si pengunjung itu untuk melihat pasien. Sebenarnya boleh, cuma tadi itu harus apa? Dengan requested by hospital tadi itu loh. Jadi tetap boleh mengunjungi, cuma tidak melarang sama sekali ya, tidak melarang sama sekali. Yang benar-benar dilarang tadi itu adalah kalau kamu ke mana tadi? Ke sini ya. Surgery, discharge sama hospital admission, medical explanation at time. Boleh mengunjungi tapi tidak boleh terlalu lama gitu. I'm so sorry. Bukan jawabannya, maaf. Coba kayaknya telling public ini juga bukan nih. Coba kayaknya memang yang paling mendekati itu yang C ya. Tapi kok sini pembatasan ya? Kok sini tuh melarang ya? Karena kalau melarang itu kan kita tuh memang nggak boleh gitu loh. Kita ke sana tuh do not enter umpamanya. Kamu nggak boleh masuk ke situ gitu. Tapi kalau pembatasan itu kamu masih diperbolehkan. Padahal kalau di sini tadi bahwa kamu itu boleh mengunjungi tapi requested by hospital gitu loh. Oke, untuk 22 kita buat PR ya. Sementara jawabannya yang C dulu yang lebih mirip ya. Yang lebih sesuai dengan teksnya ya. Walaupun antara limitation sama restriction itu kalau Misus masih rancu untuk dari segi maknanya. Oke ya. Jadi sementara nomor 22 C dulu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Oke, how to connect a Bluetooth speaker to Android smartphone. Nah, ini. Jenis teksnya apa coba? Kata kuncinya ada how to and then connect. Nah, apa? Galang. How to make. Iya, kalau how to make itu jenis teksnya apa? Oh iya. Procedure text, benar sekali. Procedure tapi dia berupa manual ya atau cara melakukan sesuatu. Kalau recipe itu adalah resep makanan atau masakan, maaf. Atau resep minuman juga bisa, oke? Nah, sekarang kita lihat lagi, kita pahami dulu ya untuk teksnya, yaitu cara menghubungkan speaker Bluetooth ke telepon pintar Android, oke? Yang pertama adalah pastikan
bahwa Anda harus memutuskan sambungan Bluetooth, stereo atau suara lainnya sebelum kamu itu menghubungkan speaker Bluetooth kamu itu ke smartphone, oke? Jika kamu lakukan itu tadi, maka speaker Bluetooth kamu itu tidak bisa digunakan pada saat yang bersamaan. Jadi kamu pilih salah satu, jangan semuanya ya. Jangan maruk ya. Kemudian yang kedua, aktifkan speaker Bluetooth kamu dengan menekan tombol switch on atau power pada salah satu bagian speaker ya, bisa di badan speaker, bisa di mana aja gitu kan. Kemudian kamu aktifkan koneksi Bluetooth pada smartphone kamu. Oke, nah daftar perangkat yang tersedia akan muncul ya kan. Kebanyakan speaker yang tanpa kabel itu memungkinkan Anda untuk menghubungkan ke sejumlah perangkat termasuk laptop dan juga tablet ya. Secara bersamaan pada menu Bluetooth. Nah, setelah itu baru kamu temukan nih nama dari speaker Bluetooth kamu. Kemudian kamu ketuk saja. Yang selanjutnya, terakhir ya, step selanjutnya yaitu uji suara speaker Bluetooth kamu. Kamu disuruh mengujinya, oke? Caranya gimana? Kamu bisa play musik or video pada smartphone kamu. Kemudian kamu atur volumenya untuk menguji suaranya. Jika tidak bekerja atau kamu tidak berhasil melakukannya, kamu redo atau kamu ulangi lagi dari langkah yang pertama. Pastikan bahwa speaker kamu itu menyala dan koneksi Bluetooth kamu itu juga menyala. Nah, sebenarnya dengan kamu membaca judulnya aja, kalau kamu sudah mempunyai pengetahuan awal tentang bagaimana cara mengkoneksikan Bluetooth, kamu tuh sudah nggak perlu lagi untuk membaca ini. Tapi jika kamu yang belum mempunyai pengetahuan sebelumnya tentang cara memakai Bluetooth speaker lewat Android smartphone, ini sangat berguna begitu. Jadi malah bisa menambah pengetahuan kamu. Oke. Cuma teksnya itu dalam bahasa Inggris bedanya gitu. Ya, jadi itulah sebabnya kenapa kita harus selalu membaca ya, agar banyak ilmu yang terserap. Oke. Nah, sekarang nomor 24 nih. Kamu sudah tahu tadi jenis teksnya, nomor 24 tinggal mudah kamu menjawabnya. Coba, what is the writer purpose in writing the text? Coba, tujuannya untuk apa? C, coba. Apakah yang C nih? Untuk memberitahu cara mengaktifkan ya, Bluetooth di smartphone. Coba yang C, ada bagian yang hilang nggak? Ada satu kata dia yang hilang. Apa itu? Oke, Yesus kasih jawabannya. Ini harusnya speaker gitu. Ya kan kita tadi how to connect a Bluetooth speaker to Android smartphone. Yang C berarti bukan. Ada lagi jawaban yang lain? Coba ya. To tell the readers, untuk memberitahu pembaca bagaimana langkah-langkah menghubungkan speaker Bluetooth ke Android smartphone. Ya, benar sekali. Begitu maksud Miss Yus. Itulah gunanya membaca, ya kan? Jangan sampai terkecoh ya. Nomor 25. What should you do, ya kan? Apa yang seharusnya kamu lakukan? Nah, ini kata kuncinya. After atau setelah kamu menghubungkan speaker Bluetooth kamu ke smartphone tadi. Setelah kamu hubungkan, apa yang kamu lakukan? Coba.
Test the Bluetooth speaker sound. Test the Bluetooth speaker sound. Ya iya benar. Nih, kalau masih belum yakin, Wisus perlihatkan lagi. Stepnya nomor 4. Suruh connect. Ya berarti after kan setelah nomor 4 alias nomor 5. Suruh ngapain nomor 5? Suruh tes. Nah benar. 25 yang bravo. Ada di step ke-5. Ini step ke-4. Ya, oke. Lanjut. Bel terus ya dari tadi. Nah, why should? Kenapa sih seharusnya kok kamu itu disconnect? Nah, disconnect itu alias memutuskan tadi ya, memutuskan koneksi Bluetooth stereo atau suara lainnya sebelum kamu menghubungkan speaker Bluetooth kamu ke smartphone. Tadi buat apa? It cannot what? They cannot be used at the same time. They cannot be used at the same time. Udah Be toh. used at the same time. Yes, that's correct. Benar sekali. Mudah kan? Kalau kamu sudah membaca teksnya duluan, kayak gini tuh udah mudah gitu. Jangan kamu balik langkah-langkahnya ya. Misus benar-benar tekankan pada kalian, mau kamu mau kamu terburu-buru atau apa-apa, selalu perhatikan yang pertama adalah teksnya. Pahami dulu teksnya. Oke, lanjutkan. Nah, ini Farah Queen. Agak ini lucu ya. Farah dan Queen. Nah, sekarang kita lihat dulu Queen bertemu Farah di Grand English Course. Oh, berarti ini adalah setting tempatnya. Diingat baik-baik. Kita harus analisis dulu teksnya, oke? Queen berkata ke Farah, "Hai Farah, look at you." Oh, berarti ini apa ya? Nyapanya lucu juga ya, langsung bilang look at you. Langsung wow, lihat dirimu gitu kan. "Hai Queen, see?" Waduh, langsung ya seneng-seneng aja dia. "Aku sudah mengambil sertifikatku." Aduh, sertifikat apa itu? Ya inilah, sertifikat English course ya. Terus Queen jawab nih, "Bagaimana nih kompetensi bahasa Inggrismu nih setelah les nih?" Nah gitu. "Oh well, aku masih perlu perlu peningkatan nih ya untuk naik ke level C2 ya, English for my job." Jangan lupa. Oke. Berarti dia mengikuti English course tapi spesialisasinya English for job. Oke. Any idea? Kamu punya saran nggak sih kayak gitu kan? Masalah kamu itu cuma di ini nih, pemahaman listening aja. Jika aku menjadi kamu, ya kan, aku akan melihat atau menonton film atau ya drama-drama TV gitu ya, seri di TV dalam bahasa Inggris. Mendengarkan ke podcast juga bagus loh ya, dengerin podcast gitu kan. Ya aku yakin itu akan membantu deh. Tahu nggak sih? Kalau the same thing for your post, did you do? Apa kamu juga melakukan hal yang sama untuk posisimu yang sekarang ini? Ya iyalah keles ya, enggak gitu juga ya. Ya iyalah, iya dong. Oh, tapi jangan lupa loh ya. Kamu harus berbicara bahasa Inggris all time. Jadi sepanjang waktu tuh kamu harus ngomong bahasa Inggris terus kayak gitu. Oke deh, aku akan menunjukkan yang terbaik dariku gitu kan. Thanks ya Queen. BTW anyway Waswe ya kan. Kalau kita makan siang bareng gimana nih kayak gitu. Ayo, baiklah. Let's go kayak gitu. Nah, jadi ini ada pertemanan ya Farah sama Queen ketemuan gitu kan, saling ngobrolin bagaimana cara meningkatkan ya level bahasa Inggris. Ya itu juga bisa dicontoh loh buat kamu yang masih merasa takut sama bahasa Inggris, apalagi gurunya galak banget ya kan. Ya itu cara yang terbaik. Banyak mendengarkan gitu kan. Kemudian ya
paling enggak ketika kamu menonton film bahasa Inggris ada subtitlenya bahasa Indonesia itu nggak apa-apa gitu kan. Jangan yang pure sudah didubbing, wah itu sama aja dong nggak belajar bahasa Inggris ya kan. Nah ini ya, jadi ada dialog antara Farah sama Queen, oke, tempatnya di Grand English Course. Oke, kita lanjut. So, when did Queen most probably, nah ini nih, tadi yang tertera adalah tempatnya, tapi yang di sini ditanyain adalah waktunya. Nah, kira-kira jam berapa mereka ketemu nih? Morning. Afternoon. Morning atau afternoon? Ini nggak baca teksnya aku, Miss. Kata kuncinya di mana, ayo? Lunch. Itu loh di lunch tuh. Betul. Jadi kan lunch itu berarti siang kan? Siang itu udah afternoon. Tapi afternoon-nya sore lah, Miss. Afternoon tuh siang dari jam 12 yes sampai jam 6. No, bukan jam 12 ya. Oh, jam 12 berarti jam 12 sampai jam 8:17:59. Kalau jam 18:00 udah evening. Oh. Nah gitu. Jadi morning itu jam 00 sampai jam 11:59. Afternoon itu dari 12 sampai jam 17:59. Kemudian evening dari jam 18:00 sampai jam 23:59. Akhirnya tuh ketemuannya pagi, terus rencanain makan siang. Nah, tapi mungkin ya memang pagi sebelum makan siang gitu. Cuma settingnya lebih ke siangnya ya. Intinya itu udah bisa jadi juga pas jam 12, ya sebenarnya agak rancu juga ya, bisa jadi seperti itu. Atau pas siang jam 12, terus mereka belum makan siang, terus ajakin makan siang. Tapi kita tidak boleh keluar dari konteks, tetap harus sesuai dengan teksnya tadi ya, karena itu lunch, ya pastinya itu juga di afternoon, oke? Baik, kita lanjutkan nomor 28. I'm sure those will help. Aku yakin itu semua akan membantu. Nah, maksudnya kata si Farah ini apa ya? Ujarannya Farah ini tuh maksudnya apa ya? Apa sih yang membantu gitu? Apa? Queen's ideas. Benar. Queen's idenya tadi ya, bagus. For enhancing, alias tadi kalau di teksnya itu Halo. Iya. Itu percaya bahwa Farah itu percaya bahwa idenya Queen tadi yang suruh nonton, suruh dengerin podcast dan sebagainya itu adalah salah satu ide yang bagus untuk meningkatkan kompetensi bahasa Inggrisnya. Betul, bagus. Kita lanjutkan nomor 29. Nah, kesayangan kalian semua. Jeng. Nah, itulah. Itu? Apa yo? Masa kamu nggak punya aplikasinya, Is? Enggak. Apa itu emangnya? Matahari tuh, Miss punya apa, Miss? Enggak. Yang Kesayangan benar. kalian. Benar, Miss belum pernah nih TikTokan. Baiklah, aman. Oh, itu TikTok. Kesebut. Ada matahari nih, Miss. Ini buat pemanis buatan aja sih. Oh, Biar TikTok tuh lucu. planet lang. Harusnya Oh, pakai konsep. gambarnya satin, Miss, ben manis. Oh, manis ya. Ada manisnya di sini ya. Mungkin di belakang. Oke, jadi biar lucu aja. Ini ada TikTok gitu. Ya memang benar nah itu. Sampai TikTok pun dibahas di teks saya. Ya memang kalian sudah ngomong bahwasanya kalau teks bahasa Inggris itu biasanya yang terupdate tentang kondisi yang sedang kita alami saat ini ya kan. Ya ada TikTok, Instagram udah nggak terlalu ngehits ya. Apalagi aplikasi yang baru ngehits. Mungkin bisa jadi Discord itu bisa jadi masuk ke teks, bisa jadi. Karena itu juga lagi ngehits, itu masuk ke CNN ya. CNN kemarin khusus bahwasanya Discord itu salah satu yang Faiz bagus. bangga. Iya, itu salah Enggak satu lah, yang sekarang memangnya aplikasi aplikasi yang gitu? bagus. Iya, itu aplikasi yo. Oh, baru tahu aku.
Aduh. Ya, itu aplikasi yang sekarang bagus. Selain yang untuk kalian tuh bisa kayak dengerin lagu ya kan, dulu kan awal-awal kita mau pakai Discord gitu kan, tapi kan Miss belum familiar. Mungkin bisa jadi besok juga ada teks tentang Telegram, itu juga bisa. Cuma teksnya jangan bahasa Inggris aja sebenarnya, padahal ya udah kamu pakai gitu loh. Itulah bahasa Inggris ya. Kamu tuh udah yang penting itu banyak baca aja. Nah, oke. Sekarang kita bahas tentang TikTok. Lucu deh. TikTok adalah aplikasi yang bagus bagi orang yang ingin menjadi terkenal ya kan? Ya benar. Terkenal untuk bakat mereka yang unik. Oke. Nah, ini sebenarnya. Harus sindrom. Itu kan. Yang punya bakat unik kamu pengen terkenal lewat TikTok ya kan? Oh, kalau mau terkenal lewat TikTok nih. Biar viral. Ya nggak sih, kebanyakan coba yang pertama kali yang terkenal TikTok itu Budi apa sih Bayu loh. Tapi kemudian kan TikTok sempat di ban, terus dia nggak terkenal lagi. Tapi kan itu pertama siapa ya namanya, depannya B Bowo iya, salah satu klan Misius ya. Bawa TikTok, ya kan dia itu paling terkenal dulu, yang meraup untung paling banyak karena dia viral banget. Terus udah TikTok nggak ada, terus si cewek yang apa sih, dia tuh dari KKI TikTok juga Apa sih? YouTube ya. Ayo KKI YouTube ya. KKI ada ya Miss TikTok juga dia. Oh gitu. Dijiin nek KKI. Ya ora. Lambe nih. Oh, no. Jadi kalau ini loh, yang dia tuh jadi orang nggak punya gitu loh, si cewek itu siapa? Cimoy. Nah ini ada penggemar TikTok nih. Nah oke, kita bahas yuk dulu tentang TikTok ya. Oke, setiap orang bisa membuat video pendek. Dan juga melakukan apa saja ya kan, termasuk nari-nari gitu ya, ada sekali. Kemudian ini cocok TikTok itu tuh cocok juga, layak gitu kan, dan legal. Sekarang legal ya, dulu sempat nggak ya, untuk menarik perhatian publik ya, dan untuk viral ya, biar kamu itu viral di masyarakat. Nah, ini berarti paragraf 1 tentang pengenalan dari TikTok itu apa, oke? Kemudian paragraf kedua, TikTok juga juga bisa memberikan impact yang positif ya kan? Ya pastinya lah, dampaknya positif juga adalah gitu kan. Di atas video yang lucu-lucu gitu kan, dan juga video orang-orang yang menari itu juga ada orang-orang yang membuat video itu sebagai kesempatan yang besar untuk menjadi populer dan juga membagi tips kehidupan. Ya, Misus pernah lihat sampai ada ustadz juga ya pakai TikTok ya buat berdakwah ya. Nah itu ya. Katanya nggak main TikTok. Ya, bukan di TikToknya, tapi di beritanya dong. Ya kan di berita gitu. Itu loh, kayak di net TV kan. Saya bisa ambil minum. Hati-hati ya. Kemudian udah di samping itu ada juga dokter atau guru. Aduh, guru. Kayak banyak atau guru-guru. Tapi gitu. Tapi saya 66. Saya 66, saya tua-tua iki. Saya kinyis-kinyis. So lihatlah, coba Misus mau jadi penasaran nih, kok kalau guru pakai TikTok buat apa ya? Banyak toh. Ngajarin apa gitu ya? Oke ya. Sharing paling. Ya, sharing ya, coba ya. Untuk mengajar hal-hal yang baru setiap hari. Coba nanti kalau ada yang nemuin ya video guru sedang mengajarkan apalah. Wah, banyak. Biologi atau apa gitu kan, IPA, bahasa Inggris mungkin. Tahu ngerti toh? Silahkan. Alah. Ya. Jadi ini ya paragraf kedua, Dio. Paragraf kedua lanjut. Itu berarti tentang dampak positifnya. Oke. Jelas? Oke ya. Sekarang paragraf ketiga
Tapi TikTok bisa juga menjadi problem ya, juga ya beberapa orang jadi kecanduan gitu kan. Bisa Karena kejang-kejangnya. Miss Ara kecanduan, Miss. ya boy kecanduan rindu nih. Nek kamu tuh kata-katanya bagus, Miss pasti kasih komen loh. Apa tuh Kemudian kata-kataku bagus terus yo. amin. Aminin aja. Iya. Ya. Iya. TikTok bisa menjadi masalah dan menjadi kecanduan karena aliran video mereka yang tanpa batas, ya kan? Sekitar 30 detik membuat setiap viewersnya itu susah ya untuk apa sih? Susah untuk bosan gitu kan, get bored. Nah, iya 30 banyak ya fiturnya. Mungkin memang banyak ya. Sifatmu. Wes. Nah, kemudian pesona mereka begitu kuat. Waduh. Oh ya, pesonane mereka tuh yang main TikTok itu ya. Wah, mantap. Nah, iya toh. Hingga membuat orang kehilangan ya. Kehilangan waktu. Oh, begitu. Jadi yang ketiga ini agaknya adalah dampak negatifnya ya. Iya. Oke, baik. Sekarang kita paragraf keempat kita cek. Itu juga bisa digunakan sebagai sebuah aplikasi media untuk bullying. Wah, ada juga ya untuk penindasan ya. Banyak. Ada Miss gitu Galang ya? Sering Miss bikin konten cyberbullying gitu. Bullying ya. Oh, gitu ya. Bully siapa contohnya? Banyak. Belum pernah lihat yang tuh, memang Galang nakal banget tuh, Miss. Tapi ku diam saja. Oke, beberapa orang itu menggunakan aplikasi ini untuk mengkritik. Iya, betul. Oh ya, mengkritik video orang lain ya. Iya. Gitu ya. Iya. Beberapa pengguna itu juga menciptakan videonya untuk teasing one another. Waduh, untuk menggoda. Kamu pakai TikTok untuk menggoda juga nggak? Wow. Tapi tergantung sih Miss konteks Miss nek menggoda gitu Miss nek di TikTok. Mungkin enggak semena-mena langsung catcalling gitu enggak. Ada batasannya ya. Kemudian nah ini juga menyebabkan ke dampak negatifnya pada kesehatan mental setiap orang yang terlibat. Iya Miss, aku mentally unstable Miss. Yes, nek Bapak Dio memang seperti itu ya. Iya. Mentally unstable. Kena mental. Ya. Siapa sih yang kena? Ya, memang kenapa? Efek ya. Itu juga bisa menyebabkan situasinya itu dan juga keputusan yang mengancam jiwa. Waduh ya, sosial media ya, kayaknya nggak hanya TikTok aja deh. Kalau yang sudah kecanduan itu ya segeralah bertobat. Oke. Itu sekilas tentang TikTok. Kita lanjutkan aja. Nomor 29, so what is your answer? Berarti tentang apa? Gampang banget ini. Ya iyalah. Ini ada TikTok, TikTok. Semua TikTok. Berarti yang mana yang paling Impact. Nah, ngono lo maksud Miss Yuski. 30 yo. How can TikTok lead to life-threatening situation? How can? Kok bisa tadi itu TikTok itu menyebabkan situasi yang mengancam jiwa? Soalnya 30 itu orang-orang menggunakan TikTok untuk mengkritik dan menggoda orang. Oke, baik. Lanjut. Menggoda maksudnya itu siapa? Teasing itu kan menggoda. Ya menggoda itu maksudnya ya tadi itu ya. Menggoda yang baik dan menggoda yang tidak baik. Menggoda yang baik ya ape-ape wae, nek kurang baik kanthi misuse. Hah? Apa? 31 misuse. Itulah, jangan sering menggoda orang, nanti dia terjebak godaanmu. Ntar baper malah bingung. Misius. Yes. Miss. Aku udah WA Misius, aku izin keluar ya, mau ya, ke imigrasi soalnya. Oh ya, hati-hati di jalan. Ya, Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nomor 31. Ide pokok paragraf ketiga apa? Paragraf ketiga. Tadi yang dampak itu ya? Give negative impact. Nomor 31, bravo. Udah ya.
punya dampak negatif. Oke. 32 teasing tadi, tentang teasing. Similar Dennis mocking. mocking. Oh iya, benar. Nah, Mockingbird. ini tadi, betul, mockingbird. Tapi beda ya, kalau mockingbird itu bukan burung pengejek ya. Nah, ini maksudnya menggoda itu mengejek. Menggoda yang buruk, yang tidak bagus itu mengejek tadi itu. Ngedrek. Nah, Riz. threatening. Oke, mocking, teasing. Gak apa-apa lah. 30 Wah, tiga ini mangkali selanjutnya. gitu soalnya. Mangkeli soalnya. Wah, aku Demi ini nanya ini. temen Bing Miss yang ini. Aduh, jujur banget deh. Kemarin, kalau di TPM Dinas Kota belum ada ya seperti ini. Tapi di Sleman ya, di Bantul sudah ada ini. Infograph namanya ya. Jadi ada diagram, kemudian kamu disuruh untuk menggambar. Tidak usah menggambar, nanti monitornya rusak. Hanya mencari pernyataan yang tepat sesuai dengan diagram ini. Kalau ini tuh tentang apa sih ini? Surveillance berarti survei ya. Survei membuktikan. Survei membuktikan tentang apa ini? Apa yang mereka buktikan? COVID. Tentang COVID. Aktif iya benar iki ya. Orang yang terkonfirmasi COVID ya kan, nationwide berarti di seluruh dunia. Oke. Berarti ini adalah apanya sebelah sini? Apa tahu nih? Jumlah hariannya. Oh. Daily jumlah harian ini dalam ribuan, Kak. Oh, ribuan ini ribuan. Jumlah harian orang yang terkonfirm COVID-19. Kemudian yang ini apanya ini? Ini. Persen tanggal. Ini tanggalnya. Oh, ini tanggal dilakukan surveinya tadi ya. Ini tanggalnya. Oke. Ini daily number-nya dan ini adalah kumulatifnya. Jadi sekitar segini ya orang-orang. Oke, ya tidak dipungkiri sebenarnya bahaya ya, tapi ya. The number case reported is not the number person who contracted COVID-19 on that day. Reporting of laboratory confirmed result make 1 week from the time of testing. Berarti ini tolong jangan terlalu ini ya, number person contracted ya. The reporting result may take up 1 week. Jadi ini masih perkiraan, kemudian nanti akan setelah itu ada laboratory, ada report. 1 minggu baru nanti keluar data aslinya ya. Therefore, oleh karena itu kamu harus diambil bahwa ini hanya sebagai analisis saja, sebagai perkiraan saja, oke? Jadi don't take it seriously, tapi harus tetap diperhatikan saja jumlah yang tadi itu ya, jumlah harian yang mungkin terinfeksi COVID-19. Oke, kita lanjutkan ya. Misalnya kalau baca data ini agak kesusahan deh. Oke, langsung aja 33. Pernyataan mana yang cocok atau pas dengan deskripsi yang tadi presentasikan di teks ya. Di teks, diagram tadi itu apa? Apakah ini tadi merupakan live report? Benar-benar langsung? Benar nggak tadi? Nggak tahu. Nggak tahu, ini karena susah. Ini enggak ya. 33 bukan. Bukan live report, tapi ini baru report sementara. Baru setelah keluar data dari laboratorium, baru itu dinyatakan valid alias sah. Jadi yang 33A bukan. Nah, kemudian yang 33B, during 2020, cumulative number confirmed fluctuating. Bener sih. Bener sih sebenarnya tadi ya, agak bener ya. Coba, fluktuatif itu berarti meningkat ya. Sejak tanggal 13 itu turun naik a minute.
Ini kan dari sini ya bacanya kan? Ke sini berarti naik apa turun? Yo dari kiri ke kanan tuh yo. Oh enggak. Oh iya, Por. Kiri ke kanan apa? Itu Ini kan tanggalnya sini. tanggal berapa? Kalau ini kan Maret, berarti kan ini Februari. Jadi tanggal awalnya ini. Di kanan ke kiri. Ya mungkin yang kiri itu Maret 2020, yang kanan tuh 2021, Miss. Oh ya, benar juga. Oh ya, benar juga ya. Ini 2020, ini 2021. Ada Oke. Januarinya, Bu, Miss. Ini Januari di sini. Oh. Nah, Oh iya bener, kan kita mulai di lockdown itu kan Maret kan, kita nggak boleh 14 Maret kalau nggak salah. Iya, Iya. kita mulai berhenti sekolah ya, bener kata Dio. Oke, 2020, yang sini 2021. Berarti fluktuatif sebenarnya bener juga ya, meningkat ya, meningkat ke atas ya. Yes. Yeah. Oh, tapi sempet ya. Di sini kan naik kan, dan di sini nih sempat turun nih di sini. Berarti tidak fluktuatif. Berarti kurang tepat. Fluktuatif itu berarti dia harusnya naik terus, nggak ada turunnya. Ini pernah Bukannya turun. fluktuatif naik turun. No, fluktuatif naik yo. Oke. Oke. Berarti sini ya. Ini pernah turun di bulan Oktober, November. Iya. Kok turun ya? Itu kenapa turun? Bagus tapi. Oke, bagus. Berarti yang B salah. C kok. C coba. The number of confirmed cases goes up and down. Nah, goes up and down ini baru naik turun nih. Up and down. In the mid of In the mid of February. In the mid of February. Sini ya. Ya kan? Up and down. Up and down. Itu yang Miss lingkarin itu tanggal berapa itu? Ini Oktober ini. Ini Oktober bulan apa? November. Ini Oktober November. Tapi yang ini Februari. Mid itu kan pertengahan kan ya. Pertengahan Februari itu up and down. Ini loh. Iya sih agak up and down. Aduh, baca diagram tuh paling males. D. In the mid kayaknya kurang tepat ini. Kurang tepat. Yang D. The daily number of confirmed cases fluctuates widely. Widely itu luar biasa. Ini besar-besaran di last 2 months. Di 2 bulan terakhir itu besar-besaran. Oh ya. Januari, Februari. Ya iyalah habis ini ya. Habis apa? Tahun baruan ya meningkat drastis. Oke, benar deh. Oke deh, 33 D aja. Oke, 34. Kenapa sih kok teksnya tuh dibuat? Untuk apa? Buat apa? Apa? Display data for the public, no? D, Miss. D. Coba. To give data user assistant, pertolongan untuk para pengguna agar C. mereka bisa. Nah, ini lebih sini. Valid information for further decision. Oke, agar orang-orang itu bisa menyediakan informasi yang sah, walaupun ini bukan ini ya, ini sah tapi bukan harga matinya. Jadi kalau baru keluar data laboratori, baru itu namanya totally valid ya. Kalau masih berupa ini, baru berupa informasi saja. Oke. Nomor 35. Yeah. Aduh. Ini ya, sekarang zamannya ada 2 teks, kamu suruh bandingin antara judul satu, judulannya, kemudian isinya apakah sama, kemudian, nah, apakah yang mengeluarkan itu juga sama? Coba. Yang mengeluarkan sama, oke. Shopping in wet market, stay healthy. Berarti kalau yang teks 1 itu tentang apa? Pasar. Pasar, kamu berbelanja di pasar. Ini cara apa ya, ketentuannya. Kalau ini tentang apa? Tentang di kantor itu. Tentang di kantor. Oke, berarti yang sini tentang pasar, sini tentang kantor. Betul, karena ada laptop, mouse, lift button. Nah,
Sudah ya, kamu sudah tahu isinya. Kira-kira ini teksnya tentang jenis teksnya apa? Announcement. Announcement, benar sekali. Oke, kita lanjut langsung saja. Nomor 35, statement yang go well with the text tuh ya maksudnya yang selaras, yang sama artinya atau maknanya dengan yang ada di teks. Oke, nomor 35 apa? Coba. Cari jawaban yang benar dulu. Yang B, bravo ya. Coba kita cek. Nomor 2, text 2 can be found in office but text 1 cannot. Ya jelas. Benar. Berarti kemungkinan B benar, C benar, D benar. Kemudian nomor 4, text 1 bisa ditemukan di pasar, tetapi text 2 tidak bisa. Ya Allah, cuma dibalik ya. Ya sudah deh. 35, bravo. Oke, lanjut ya. Nomor 36. And then touch your face or another face. You might all fall ill. Kemudian kamu pegang wajah kamu atau wajah orang lain. Kamu mungkin bisa juga jatuh sakit. Kamunya berarti people who apa ini? D. Orang-orang yang menyentuh hal-hal yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajahnya sendiri. Oke. Benar sekali. Oke, good job ini. Senang Miss Yus nih kayak gini. 30. Ben cepat dulu. Oh, ora apa-apa. Ya, Miss Yus tuh tidak ke ini kok, nggak ke soalnya. Jadi Miss Yus lebih ke teksnya ya. Jadi kalau soal kan bisa diganti, bisa divariasi. Tapi kalau namanya teks, nah namanya teks sekali kamu baca ya yo. Nanti ketika kamu ada soalnya bisa diganti atau apa karena kamu udah ngerti teksnya, gampang. 90 Yuks nilainya. Children's cold and allergy medicine uses. Oke, berarti ini untuk siapa? Anak-anak, Bu. Anak-anak, benar. Anak-anak yang terkena demam, tapi mereka itu juga alergi ya, alergi obat ya. Ini cara penggunaannya. Nah, temporary reliefs ini tapi cuma sementara ya. Sementara menyembuhkan flu karena demam biasa atau demam tinggi atau alergi pernapasan atas lainnya atau yang berhubungan dengan sinusitis. Oh begitu. Jadi obat ini bisa digunakan untuk mereka, bukan mereka ya, untuk children dengan alergi tadi itu. Kemudian juga bisa relief atau menyembuhkan, meredakan, dia nggak sembuh tapi meredakan gejala-gejala karena demam tinggi, betul. Rhinitis allergy, I don't know about allergic rhinitis ya, maaf. Kemudian runny nose alias pilekan, sneezing, batuk, bersin, sorry. Aduh, Misus harus sarapan nih. Itchy atau gatel, watery eyes, mata berair, itching, gatel di hidung atau di tenggorokan. Oke, temporarily restores. Jadi tidak ini ya, hanya sementara aja juga memperbaiki nafas yang lebih lega melalui hidung. Oke, ini directionnya atau cara penggunaannya. Diperhatikan, do not take, jadi jangan digunakan lebih dari 4 dose in any 24 hours. Nah, sudah ada aturannya untuk adults and children over 12 years, and then children 6 to under 12 years, and children under 6 years. TSP berarti tablespoon. Ya. Tablespoon berarti no. Astagfirullah. Teaspoon, sorry. Kalau tablespoon itu TBSP, I'm sorry.
Nah, TBSP itu baru tablespoon. Oke. Ya, store in cool and dry place. Jelas kamu simpan di tempat yang sejuk dan juga kering. Oke, sudah bisa ya? Kita lanjutkan. Nah, number 37, one of the benefits. Benefits kadang-kadang yang ditanyain advantage juga bisa. Sama aja, yaitu manfaat. Nah, apa sih manfaatnya? That we can. Apa, Lang? Nah, Bu. Nah, ini jawabanmu kemarin. Apa jagat? Malah gue. Ya, Miss. Nomor berapa, Miss? 37. Yes. Alhamdulillah. C, Pak. C 37. Kita lihat jawaban Galang. Konsumsilah obat. Konsumsilah obat. Lebih banyak efektif. Mengkonsumsi obat itu lebih paling efektif untuk demam dan alergi. Are you sure? B, Miss. B. Kalau C bukan ya. Menyembuhkan sakit yang disebabkan oleh Miss, demam. Jelas, oke. Karena tadi ada dosisnya loh, kamu jangan lupa bahwa di sini ada dosisnya. Jadi kamu bisa mengkonsumsi obat itu secara appropriately. tepat. Appropriate, yes, tepat. Oke, tepat sasaran. 38, amin. Which statement go with the dosage? Mana yang sesuai dengan dosis medicine-nya tadi? Dosis obatnya tadi? C. Coba, yang mana? C. C, Charlie, kita cek jawaban kamu. Let's go. Number 1, a 5-year-old child takes the medicine as prescribed by the physician. Physician itu persamaan dari doctor ya, sama saja. Berarti ini sesuai dengan resep ya. Resep dokter gitu, benar. Berarti C bisa, A bisa. Kemudian yang kedua, an adult or teenager. Dewasa tadi takes 4 teaspoon, 3 or 4 times. Oke, every 4 hours. Please di-mute. Oke, nomor 2 benar. Berarti 3 atau 4 kali sehari, benar, setiap 4 jam tadi. Kemudian yang ketiga, an 8 years old child take 2 teaspoon 3 or 4 time. Oke, 8-year-old itu berarti termasuk teenager ya. Oke, nomor ini juga benar. Oke, Romawi 3 juga benar. Oke. 8 tahun. Oke, so jawabannya yang C, Charlie. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada 2 teks lagi. Dua-duanya pakai masker. Oke, yang satunya dewasa, yang satunya anak-anak. Berarti jelas teksnya apa coba ini? Teks apa coba? Ads, yes. Or advertisement. Ya, benar. Oke, sekarang kita lihat nih. Kalau yang teks 2 itu dipromosikannya lewat apa nih? Sosmed ya. Kalau teks 1, aduh nggak kelihatan Ibu negara, sudah nanti kita jawab saja ya. Kalau yang ini lewat apakah? Ini lewat poster biasa lah gitu kan. Yang ini buat children, kemudian yang ini untuk the safety mark for cycling di sini ya. Berarti untuk orang-orang yang suka ini bersepeda. Oke, and then apalagi nih? Harga ada nggak nih harga nih? Ada nggak sih harga? Ini kalau ini penariknya yang ini ya. $30 only for the first 50 orders. Berarti ini hanya untuk 50 orang pertama dapat $30.
Kalau ini keunggulannya antibacterial, water repellent, washable and reusable, berarti bisa digunakan. Kalau ini keunggulannya anti-pollution, cycling marks. Oke. Sekarang kita cek aja ya di pernyataannya. Nih kalau kayak gini biasanya suruh pernyataannya deh. Ya, kita lanjut. Nah, kan bener. Ada pernyataan kamu suruh memilih pernyataan yang sesuai dengan dua teks tadi. Oke, kemarin jawaban kalian apa coba? Masih ingat nggak? Aku B. Aku B ya. Kita cek yang B. Oke, number one. Both of the text advertise a similar product. Benar, similar memang sama ya. Sama-sama produk masker. Nah, oke. Betul, Galang, sorry. Berarti A bisa. Suka ke Sleo, Mrs. Kemudian yang B lagi ya, nomor 3. Both texts are written, ditulis untuk membujuk orang untuk membeli. Ya benar sekali. Orang jenis teksnya tadi advertisement. Yes, advertisement, iklan ya tujuannya untuk persuade. Miss, kalau nggak ada pilihan persuade apa? Ya bisa to promote. Kalau nggak ada, attract. Kalau nggak ada lagi advertise. Kalau nggak ada ya udah nggak usah baca. Udah. Berarti yang ketiga juga benar. Oh, nice. Wah, we love you ternyata keren banget. Terakhir nih, ayo harus benar. Kalau salah, Misus bikin dendeng. Enggak lah. Who will most probably interested? Kira-kira siapa sih target audiensnya tadi siapa? Oh, D nggak sih, Miss? yang delta belum kelihatan. Oke, D. Orang-orang yang thoughtful about health, yang benar-benar memperhatikan ya tentang kesehatan. Oke, betul lah. So, that's a wrap. Jika kamu sudah selesai mengerjakan soal, pahami lagi materi-materinya ya, sayang-sayangku, ya kan? Dari materi dialog, ya kan? Itu ada apa aja. Kemudian setelah itu baru kamu latihan soalnya. Tuh banyak di sini gitu kan. Nah,